Perkenalkan, nama saya Nova Monica Sarumpayat dari kelas IF 4211. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang TSP, yaitu dari penerapan algoritma brute force. Nah, apa sih itu TSP? TSP itu adalah kepanjangan dari Traveling Salesman. Jadi ini tuh permasalahan seorang salesman di mana harus mengunjungi semua kota dan hanya dikunjungi sekali. Jadi dia harus mulai dan kembali ke kota asalnya. Tujuan dari TSP ini adalah untuk menentukan rute minimum atau jarak terpendek dari yang telah dilalui. Selanjutnya, model penelitian apa sih yang akan kita pakai? Nah, jadi model penelitian brute force yang akan kita pakai adalah mengimplementasikan penggunaan algoritma brute force pada permasalahan TSP dengan menggunakan exhaustive search. Nah, apa sih itu exhaustive search? Nah, jadi ini adalah teknik pencarian solusi secara brute force untuk masalah yang melibatkan pencarian elemen dengan sifat khusus, misalnya permutasi, kombinasi, dan himpunan bagian. Nah, langkah-langkah dari TSP yang pertama adalah enumerasi. Jadi kita ngelis semua sirkuit yang mungkin dilalui oleh seorang salesman, misalnya tadi. Nah, yang kedua kita hitung atau evaluasi dari bobot-bobot setiap sirkuit yang telah kita lakukan pada step 1. Kemudian kita pilih sirkuit yang paling memiliki bobot terkecil atau terpendek. Nah, itu merupakan langkah-langkah dari TSP. Nah, selanjutnya ada kasus Traveling Salesman Problem TSP. Persoalan, seorang mahasiswa ingin mengunjungi 3 tempat wisata di Kota Malang, yaitu Sengkaling, Pantai Tiga Warna, dan Museum Brawijaya. Mahasiswa tersebut ingin mengelilingi tempat tersebut dengan menggunakan jalan paling efisien dengan ketentuan seluruh tempat wisata tersebut dan tempat mahasiswa saling berhubungan satu sama lain. Nah, di sini kita bisa definisikan bahwasanya B adalah tempat mahasiswa berdiri, sementara A, C, dan D adalah tempat yang ingin dikunjungi, maka nanti kita dapat memperoleh 6 rute perjalanan yang akan dilalui atau yang akan ditempuh. Misalnya dari B ke A, ke C, ke D, ke B, atau dari B ke A, ke D, ke C, ke B. Semua kemungkinan yang rute perjalanan yang bakal dilalui, kita list semuanya. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita memberi bobot. Misalnya kita ambil contoh dari B ke A, ke C, dan D ke B. Misalnya dari B ke A kita peroleh 8 bobot, sehingga nanti kita tulis. Selanjutnya dari A ke C adalah 6 bobot, maka kita tulis 6. Selanjutnya dari C ke D adalah 5 bobot, maka kita tulis 5. Selanjutnya dari D ke B itu adalah 14 bobot, sehingga nanti di sini, sehingga jika ditotalkan, totalnya adalah 33. Sampai begitu selanjutnya, sampai kita bisa menemukan bahwasanya rute minimum adalah 29, yaitu ada di rute nomor 2 dan rute nomor 4. Nah, jadi kita dapat kesimpulan bahwasanya mahasiswa tersebut dapat menggunakan rute perjalanan terpendek dengan menggunakan rute nomor 2 dan nomor 4. Karena tadi kita bisa lihat bahwasanya nomor 2 dan nomor 4 adalah rute perjalanan paling terpendek. Nah, selanjutnya ada kasus yang kedua, yaitu Traveling Salesman Problem. Diberikan N buah kota serta diketahui jarak antara setiap kota satu sama lain. Temukan perjalanan atau tour terpendek yang melalui setiap kota lainnya hanya sekali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Nah, jadi jika digambarkan kita bisa melihat ada kota A, B, C, dan D dengan bobotnya masing-masing. Nah, nanti seperti kasus nomor 1, kita list dulu setiap sirkuit atau lintasannya ada 6. Selanjutnya kita hitung nih bobot-bobotnya, ada dapat 45, 41, 32, 41, 32, dan 45. Nah, selanjutnya kita lihat mana sih rute paling minimum atau rute perjalanan yang terpendek. Di sini kita bisa melihat bahwasanya 32 adalah yang paling minimum dari bobot yang lain. Nah, jadi kita bisa bilang bahwasanya 3 dan 5, rute 3 dan 5 adalah perjalanan terpendek yang dilalui. Begitu.
Nah, kita tahu bahwasanya untuk n buah simpul, semua rute perjalanan yang mungkin dibangkitkan dengan permutasi n-1 buah simpul. Jadi kita bisa mengatakan n-1 faktorial. Nah, seperti yang tadi, kan kita tadi dari kasus pertama dan kasus kedua kita mempunyai 4 buah simpul. Nah, tadi kan kita bisa menulis lintasan yang mungkin tuh ada 6. Jadi ketika kita memiliki 4 buah simpul, ketika 4 dikurang 1 adalah 3, 3 faktorial kan adalah 6. Nah, jadi kita bisa menulis 6 lintasan yang mungkin, sehingga di sini ditarik kesimpulan untuk n buah simpul rute perjalanan adalah n-1 faktorial. Nah, untuk menghitung bobot dari enumerasi yang sudah dibangkitkan atau yang sudah dibuat membutuhkan waktu big O(n). Nah, sehingga kebutuhan waktu untuk exhaustive search adalah O(n) dikali n faktorial. Tapi setengah dari rute perjalanan adalah hasil pencerminan dari setengah rute yang lain. Jadi yakni kita harus mengubah arah rute perjalanan, maka dapat dihilangkan. Tadi kita dapatnya adalah 6, maka karena setengah rute adalah pencerminan, maka dari 6 menjadi 3, sehingga rumusnya berubah jadi n-1 faktorial dibagi 2. Nah, tadi n-nya 4. Ketika 4 dikurang 1, 3, 3 kali 2, 6 dibagi 2 adalah 3, sehingga tadi kita bisa tarik kesimpulan karena tadi adalah pencerminan, jadi setengahnya kita harus hilangkan dari 6 jadi 3, sehingga diperoleh rumus seperti ini. Tapi ini muncul permasalahan ketika si n-nya adalah 20. Nah, ketika n-nya 20, maka 20 dikurang 1 adalah 19. Nah, ini tidak merupakan cara yang efektif untuk melaksanakan ataupun untuk menggunakan algoritma ini untuk menyelesaikan kasus permasalahan TSP. Selanjutnya di sini ada exhaustive search solution of TSP. Sini tujuannya untuk menemukan lintasan minimum. Nah, di sini ada n itu adalah nodes-nya 1, 2 sampai n. Selanjutnya ada s, yaitu jumlah setiap lintasan, dan ada w itu adalah jumlah dari bobot. Nah, nanti w itu dibuat dulu w 1,2 ditambah w 2,3 ditambah w 3,4 sampai ditambah w, n, 1 wn,1. Nah, ini untuk setiap lintasan yang mungkin dari pencarian suatu permasalahan. Nah, nanti kita akan buat best as so far ini adalah penggabungan dari jumlah edge-nya, terus dari jumlah node-nya sama jumlah bobotnya. Misalnya kita buat dari node yang pertama, dari lintasan yang pertama, maka bobotnya masih 0. Dan nanti di sini kita juga perlu search untuk mencari minimum dari S atau best as so far. Nah, nanti bakal di print yang best as so far-nya. Nah, misalnya kita buat dulu K, I1, I2, IK. Terus W itu adalah S, dan N, I1B, I2B, INB, dan WB itu adalah untuk best as so far. Nah, ketika si K sama dengan N berarti mempunyai nilai yang sama, maka new W itu di-assign W yang sebelumnya plus W IK plus I1. Nah, ketika si new W lebih kecil dari WB yang untuk kondisi base-nya, maka best as so far itu akan di-assign dengan K, I1, I2, IK, dan new W yang baru. Atau jika si K-nya tidak sama dengan N, maka masuk ke L, kita perlu J, sehingga nanti kita buat new W itu adalah W plus WIK sampai J lintasannya. Terus nanti ada new S yang baru, yaitu dari K plus 1 ke lintasan K plus 1, dari node I1, I2, IK sampai J, dan untuk bobotnya nanti akan dihitung. Selanjutnya nanti bakal di search dari new S sama best as so far mana yang paling minimum, selanjutnya akan di return. Nah, this algorithm search all n-1
faktorial, sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ini ada algoritma lain yang bisa digunakan selain exhaustive search, yaitu misalnya kita dikasih lintasan dan kita sudah menentukan lintasan seperti A ke E ke C, C ke B, B ke D, D ke F, sama F ke A. Nanti kita bisa hitung semua total bobotnya, yaitu 274. Nah, ini tuh bisa menggunakan pseudocode seperti ini. Pertama, home city sama dengan visited sama dengan current city. Jadi, posisi awal kita itu sama dengan, kita samakan sama yang akan kita kunjungi sama bobotnya. Nah, ketika belum mencapai yang kita inginkan atau belum mencapai kota yang tempat kita berdiri, maka si node itu bakal nge-find seluruh jarak terpendek dari seluruh nilai minimum atau jarak minimum dari setiap node. Nah, nanti kalau misalnya dari A nih, kita mulai dari A. Terus nanti node ini bakal mencari A itu jarak minimumnya itu kemana, misalnya ke E. Nah, nanti di-add dulu si E-nya, jadi dari A ke E, nanti E-nya di-add dulu, atau dari E ke C, nanti C-nya di-add dulu, dari C ke B atau di-add dulu. Nah, nanti current node-nya itu di-assign sama node. Jadi bakal selalu begitu sampai nanti balik ke kota asal. Nah, nanti selanjutnya langsung ditambahin all node plus home city dari yang 0 sampai yang last visitnya. Nanti, nah, final resultnya itu di-assign sama yang telah ditambahkan tadi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya.